Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Jerman Pos dan Kurir. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah topik penting yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dunia logistik saat ini, yaitu strategi pemasaran untuk layanan kurir dan bagaimana strategi tersebut mampu menarik minat pelanggan di tengah persaingan yang semakin sengit. Di era digital dan serba instan ini, jasa kurir memainkan peran yang sangat vital. Namun, pada cara memberajangkan agile digital yuk kita tahu bersama. Industri pos dan kurir merupakan bagian penting dari sistem logistik yang bertugas mengirimkan paket dan dokumen dari satu titik ke titik lainnya, baik itu antar kota, antar provinsi, maupun lintas negara. Perkembangan e-commerce dan meningkatnya kebutuhan pengiriman cepat telah mendorong lonjakan permintaan akan jasa kurir. Namun hal ini juga memunculkan tantangan besar, seperti persaingan harga yang makin ketat, tuntutan konsumen akan kecepatan dan keandalan layanan, perlunya sistem pelacakan yang real-time. Untuk menghadapi semua tantangan ini, perusahaan jasa kurir tak hanya membutuhkan operasional yang efisien, tetapi juga strategi pemasaran yang cerdas dan tepat sasaran. Strategi pemasaran bukan hanya alat untuk menjual layanan, tetapi juga upaya jangka panjang untuk memperkuat posisi di pasar. Tujuan utamanya antara lain, meningkatkan pengenalan merek agar lebih dikenal oleh calon pengguna, menarik pelanggan baru lewat pendekatan promosi yang inovatif, menumbuhkan loyalitas pelanggan agar mereka terus menggunakan layanan kita, memperluas jangkauan pasar dari konsumen individu hingga pelaku bisnis, mengoptimalkan pendapatan melalui layanan tambahan yang bernilai tinggi. Strategi pemasaran menjadi pendorong utama keberhasilan bisnis, bukan sekadar penunjang. Langkah awal dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif adalah mengenali siapa saja konsumen kita. Ini dilakukan dengan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok sesuai karakteristik tertentu. Beberapa jenis segmentasi antara lain: lokasi geografis, daerah operasional pelanggan, demografi, usia, profesi, dan tingkat penghasilan, gaya hidup, frekuensi berbelanja online, kebutuhan logistik, perilaku konsumen, frekuensi dan jenis layanan yang digunakan. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan perlu memilih kelompok konsumen yang paling potensial. Inilah yang disebut sebagai target pasar. Misalnya pelaku UMKM, toko online, atau individu yang rutin mengirimkan barang. Berikut ini adalah berbagai pendekatan pemasaran yang bisa diterapkan oleh penyedia jasa kurir untuk menjaring pelanggan lebih luas. Strategi harga yang menarik. Menetapkan tarif pengiriman yang bersaing, memberikan potongan harga untuk pelanggan setia, atau membuat paket langganan bulanan bisa menjadi senjata pemasaran yang ampuh. Inovasi dalam layanan. Tawarkan layanan seperti same-day delivery, pengambilan barang ke rumah pelanggan, atau asuransi pengiriman. Pelayanan yang cepat dan profesional akan meninggalkan kesan positif. Promosi melalui dunia digital. Manfaatkan media sosial, iklan online, dan teknik SEO agar layanan lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Konten yang menarik dan interaktif bisa memperluas jangkauan promosi. Pemanfaatan aplikasi mobile. Aplikasi yang intuitif, cepat, dan mudah digunakan akan meningkatkan pengalaman pengguna. Tambahkan fitur pelacakan, estimasi ongkir otomatis, dan program referral untuk memperkuat nilai tambah. Loyalty program. Berikan poin, hadiah, atau promo eksklusif bagi pelanggan yang rutin menggunakan layanan. Strategi ini bukan hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga mendorong mereka merekomendasikan layanan kepada orang lain. Kemitraan dan kolaborasi. Bekerja sama dengan e-commerce, toko online, dan penyedia platform digital bisa membuka akses ke pasar yang lebih luas. Kampanye ramah lingkungan dan sosial. Mengusung misi sosial atau keberlanjutan, seperti penggunaan kendaraan listrik atau kemasan ramah lingkungan, dapat membangun citra positif di mata masyarakat. Berikut ini beberapa perusahaan kurir yang sukses menerapkan strategi pemasaran yang efektif. JNT Express memperkuat eksistensi di media sosial, menjalin kerjasama dengan platform e-commerce besar, dan menyediakan layanan jemput paket tanpa biaya tambahan. Sispat Express menargetkan pelaku usaha online kecil hingga menengah, dengan tarif ekonomis dan berbagai promo reguler. Branding mereka kuat berkat dukungan promosi digital dan televisi. Antaraja mengedepankan teknologi, layanan cepat, dan gaya komunikasi yang santai dan kekinian. Aplikasi mobil mereka juga menjadi alat penting untuk menjangkau konsumen muda. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa strategi yang kreatif dan fokus pada kebutuhan pelanggan dapat mendorong pertumbuhan yang signifikan.
Agar strategi pemasaran tidak berjalan sia-sia, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala. Beberapa indikator yang bisa digunakan: pertumbuhan jumlah pelanggan, frekuensi pemakaian layanan, feedback dan kepuasan pengguna, efektivitas kampanye digital, klik, konversi, ROI. Evaluasi ini akan memberikan gambaran strategi mana yang bekerja dan mana yang perlu diperbaiki. Sebagai penutup, mari kita garis bawahi bahwa strategi pemasaran adalah fondasi penting dalam keberhasilan layanan kurir di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan mengombinasikan harga bersaing, layanan yang unggul, promosi digital yang cerdas, serta kepedulian terhadap pelanggan dan lingkungan, perusahaan kurir bisa membangun loyalitas dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam logistik dan semangat belajar selalu.